Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Muhabib Channel di channel pendidikan dan hiburan. Seperti dijelaskan pada video sebelumnya, bahwa iblis itu dulunya adalah ahli ibadah dan pemimpinnya para malaikat. Hal ini termuat di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali. Iblis pernah sujud 1000 tahun, namun lama-kelamaan menjadi sombong dan angkuh. Ia menganggap bahwa dirinya adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai sifat sombong dari hambanya. Sesuai dengan firman-Nya, "Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Surat Luqman ayat 18. Dan di dalam surat An-Nahl Allah berfirman, "Innahu la yuhibbul mustakbirin." Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang sombong. Karena dengan sifat sombong ini akan menimbulkan sifat-sifat buruk lainnya, seperti dengki, pembangkangan, dan dendam. Sehingga dengan sifat dendam ini menimbulkan keinginan untuk menjerumuskan orang lain. Hal ini seperti yang terjadi pada iblis. Saat muncul sifat sombong pada diri iblis, maka akan muncul sifat dengki jika ada makhluk lain yang menyainginya. Hal ini dibuktikan oleh iblis ketika disuruh sujud pada Adam. Ia menolak karena merasa tersaingi oleh Adam. Maka Allah mengutuk dan mengusirnya dari surga. Dari kejadian itu melahirkan sifat dendam kepada Adam dan seluruh keturunannya. Ia berusaha untuk menjerumuskannya. Oleh sebab itu, iblis akan menghembuskan atau menularkan kepada manusia sifat sombong, dengki, dan sebagaimana yang telah terjadi pada Raja Namrud dan Raja Fir'aun. Raja Namrud hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja Namrud adalah raja yang cerdas, menguasai ilmu falak, ilmu matematika, ilmu arsitektur, ilmu sipil, dan pasukannya sangat banyak. Terkenal raja yang pertama kali membangun sebuah bangunan pencakar langit, yaitu Menara Babel atau Babilonia, yang berarti pintu gerbang yang sempurna. Menara tersebut tempat para pendeta memuja Namrud. Namun karena kesombongannya mengaku dirinya Tuhan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan bangunan itu dalam satu malam dengan tiupan angin yang kencang. Raja Namrud bin Kan'an matinya sangat mengenaskan, yaitu oleh seekor nyamuk yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam lubang hidungnya. Sedangkan Raja Fir'aun yang hidup zaman Nabi Musa alaihissalam merupakan raja yang sombong dan melampaui batas, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sungguh dia itu orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas. Surat Ad-Dukhan ayat 31. Kesombongan terbesar adalah menutupi hati dari kebenaran. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam sudah berulang kali memperingatkan Fir'aun untuk beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ia tetap membangkang. Maka pada akhirnya Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Begitupun yang terjadi pada Thomas Andrew, arsitek dari kapal Titanic. Saat diwawancarai oleh reporter tentang keamanan kapal Titanic, Thomas dengan sombong berkata, "Keamanan kapal Titanic sangat aman, bahkan Tuhan sekalipun tidak mampu menenggelamkan." Namun pada pelayaran perdananya, kapal Titanic pun karam, menabrak gunung es di Samudra Atlantik, yang menewaskan banyak korban termasuk Thomas Andrew. Oleh sebab itu,
manusia dilarang berbuat sombong, karena yang berhak sombong hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan hadis qudsi yang artinya, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku. Barang siapa yang merebutnya dariku salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar aku akan melemparkan dia ke neraka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Dan dalam hadis lain dikatakan, tidak akan masuk surga bagi seseorang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong, walaupun hanya sebesar biji jarah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari sifat sombong dengan doanya yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min nafkhatil kibriyya, yang artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari tiupan kesombongan.